Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini akan dikupas kembali teks basic atau dasar-dasar perpajakan yang disajikan dengan cara Q&A atau tanya jawab yang akan mengupas materi terkait dengan pengenalan penghitungan PPh pasal 21. Jadi kita akan juga sajikan contoh guys, materi ini bagaimana untuk menghitung PPh pasal 21. Oke guys, terima kasih telah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon subscribe yang masih bertuliskan warna merah. Oke guys, selamat menyaksikan. Kita akan lihat guys, penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Dan di sini kita akan cek berdasarkan dari mulai yang umum sampai nanti beberapa kondisi ya guys. Ada 10 jenis contoh di sini. Oke, kita pertama dulu guys, yang normal dulu. Pegawai tetap yang dibayarkan secara bulanan. Oke, ini saya sarikan dari Peraturan Dirjen Pajak nomor R16 PJ 2016 guys. Tentang teknis penghitungan PPh pasal 21 ya. Oke. Jadi tahunnya pun masih 2016 guys. Oke, di sini Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Reto menikah, belum punya anak. Bulan Januari penghasilan Reto dari PT Abadi hanya dari gaji saja. Oke, gimana penghitungan PPh pasal 21 untuk bulan Januari? Oke, pertama ya dari gaji aja sini kebetulan guys ya 5.750.000. Kemudian kita hitung biaya jabatannya ya, kita lihat dulu sini 5% dikali 5.750.000 ya. Oke, kebetulan masih di bawah 500.000 guys. Oke, jadi bisa dibebankan seluruhnya ya. Kemudian Reto juga membayar iuran pensiun, digunakan lagi guys pengurangan. Oke, maka total di sini 487.500 rupiah. Kita kurangkan di sini, maka didapat penghasilan netonya 5.262.500 dan penghasilan per tahun kalikan 12 guys, yang 5 juta ini 63.150.000. Oke, Reto di sini PTKP-nya untuk dirinya sendiri tadi kan 0 ya. Asumsi Reto di sini cowok ya guys. Oke, di sini PTKP untuk wajib pajak untuk Reto 54 juta, tambahan karena baru menikah, status kawin 4.500.000, maka total PTKP adalah 58.500. Penghasilan kena pajaknya guys 63.150.000 dikurangi 58.500.000, maka didapat 4.650.000 rupiah.
PPh pasal 21 Turpan setahun, guys. Ini kan tadi masih setahun ya. Kalikan 5%. Lapisan pertama. 5% kalikan PHKP. Maka didapat 4.650.000 dikalikan 5% sama dengan 232.500. Dan untuk bulan Januari kita bagi 232.500 dibagi 12 sama dengan Rp19.375. Itulah PPh pasal 21 di bulan Januari untuk reto. Note guys, catatan ya. Biaya jabatan adalah biaya untuk dapat melagi penghasilan yang dapat digunakan dari pasangan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang punya jabatan atau tidak. Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Bila ternyata pegawai bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh pasal 21 terutang harus dipotong pada bulan Januari adalah 120% dikali Rp19.375. Jadi sama dengan Rp23.250. Untuk contoh selanjutnya diasumsikan penerima penghasilan dipotong PPh pasal 21 sudah memiliki NPWP, kecuali disebut lain dalam contoh tersebut. Contoh pertama, oke. Kasus kedua guys, ini adalah Bambang Eko, pegawai pada PT Chandra Kirana. Menikah tanpa anak, berarti K0 ya guys. Memperoleh gaji sebulan 8 juta rupiah. PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja JKK, dan premi jaminan kematian JKM guys. Dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. PT Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Bambang Eko membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2%. Oke, udah kelihatan di sini ya, pendapatan brutonya 8 juta, tambah JKK 0,5%, dan JKN 0,3%. Kemudian ada pengurangan penghasilan bruto guys, ya. Bambang Eko membayar jaminan hari tua 2% dari gaji setiap bulan. Tapi itu juga PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawai. Nah, program iuran pensiun untuk Bambang Eko kepala Dapen yang pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan setiap bulan sebesar 12.000, berarti dibayar oleh PT Chandra Kirana, dan Bambang Eko membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Nah, ini ada lagi guys, ya, pengurangan penghasilan bruto lagi 100.000, ya, iuran pensiun pada bulan Juli guys. Bambang Eko hanya menerima pemberian berupa gaji. Maka penghitungan PPh pasal 21 untuk bulan Juli guys. Oke, pertama kita tentukan dulu ya penghasilan brutonya, tadi ada 8 juta ya. Oke, kemudian ada JKK tadi 0,5% dari gaji. Ya, berarti 0,5% kali 8 juta dapat 40.000 guys. Lalu ada lagi JKM 0,3% dari gaji, berarti 24.000. 8 juta kali 0,3% ya. Maka total penghasilan bruto itu adalah 8.064.000 rupiah. Oke, kemudian biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto guys. Ya, masih di bawah 500.000, jadi bisa dibebankan seluruhnya. 5% kali 8.064.403.200 rupiah. Lalu juga ada iuran pensiun tadi ya. Bambang Eko bayar sendiri guys, 100.000. Lalu iuran hari tua tadi 2% dari gaji. Berarti 2% dari 8 juta sama dengan 160.000. Total pengurangan penghasilan bruto guys itu adalah 663.200 rupiah. Oke, maka didapat penghasilan neto sebulan 8.064.000 dikurangi total pengurangan penghasilan bruto 663.200 rupiah, maka didapat 7.400.800 rupiah. Oke, kemudian di sini kita kalikan 12 guys, penghasilan neto setahun ya 7.400.800 rupiah dikali 12 didapat angka 88.809.600 rupiah. Oke, kemudian di sini ada PTKP K0 ya tadi Bambang Eko ya katanya. Ya, Bambang Eko guys.
Oke, untuk dirinya sendiri 54 juta ditambah status menikah 4.500.000, maka total PTKP 58 juta 500. Kita kurangkan guys, penghasilan neto setahun 88 juta 809.600 dengan PTKP K0 58 juta 500.000 rupiah. Maka di sini didapat penghasilan kena pajak setahun 30 juta 309.600. Kita bulatkan guys angka ini ya, 30 juta 309.000, bulatkan ke bawah. Oke, maka ini masih di bawah 50 juta ya guys. Jadi masih kena lapisan tarif pertama 5%. Kita kalikan guys, 30 juta 309.000 rupiah dikalikan 5%, maka didapat PPh pasal 21 terutang setahun ya 1.515.450 rupiah. Oke, untuk bulan Juli berarti PPh 21 setahun tadi kita bagi 12 guys. Jadinya 126 juta 288 rupiah. Sorry, 126.288 rupiah. Terbiasa angka besar guys. Oke, itu kasus yang kedua guys. Ya, yang pertama ini tanpa ada apapun ya, selain iuran pensiun 200.000 di sini bayar sendiri ya. Oke, di bawah contoh kedua Bapak Eko di sini ada JKK, JKM, ya. Kemudian di sini ada jaminan hari tua juga guys. Kasus yang ketiga guys, ini ada tambahan lagi ya, makin di sini makin oke kasusnya guys. Ya. Oke, di sini ada pembayaran lembur sekarang guys. Tadi kan nggak ada lembur ya, cuma gaji aja ya. Oke, kasus ketiga. Tanti Agustin adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak. Bekerja pada PT Dharma Utama dengan gaji sebulan 8.500.000. Tanti Agustin membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 50.000 sebulan. Oke, kita dapat nih pengurangan penghasilan. Karena dibayar sendiri oleh Tanti Agustin ya. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda setempat, Tanti Agustin berdomisili. Oke, berdasarkan keterangan Pemda setempat, dosen itu disahkan pada pemberi kerja, diketahui bahwa keterangannya dari Pemda diberikan Tanti Agustin kepada si pemberi kerja, kantornya dia guys, di PT Dharma Utama. Diketahui bahwa suami Tanti Agustin tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan Juli 2016, selain menerima pembayaran gaji, juga menerima pembayaran atas lembur overtime sebesar 2 juta. Nah, kita akan hitung untuk PPh pasal 21 bulan Juli 2016. Oke, ada tambahan penghasilan ya dari lembur guys. Jadi penghasilan brutonya selain gaji tambah lembur 8.500.000 tambah 2 juta sama dengan 10.500.000. Oke, biaya jabatan di sini guys. Ya, kalau tidak salah sih ini angkanya ini guys. Maka Tanti Agustin hanya boleh mengurangi penghasilan bruto sebesar 500.000. Oke, tadi ada iuran pensiun ya yang dibayarkan oleh Tanti Agustin 50.000, maka jumlah pengurangan penghasilan bruto adalah 550.000. 10.500.000 dikurangi 550.000, maka penghasilan neto sebulan adalah 9.950.000. Dikalikan 12 guys, dapat penghasilan neto setahun 119.400.000. Oke, tadi Tanti Agustin di sini bisa menunjukkan keterangan dari Pemda ya bahwa suami tidak punya penghasilan apapun. Oke, jadi beliau ini menikah tanpa anak guys, berarti dapat PTKP plus menikah ya guys, kan 0 ya, 58.500.000. Oke, setahun penghasilan kena pajaknya berarti 119.400.000 dikurangi 58.500.000, maka diperoleh penghasilan kena pajak setahun 60.900.000. Oke, sudah di atas 50 juta guys. Ya, kita kurangkan dulu 60.900.000. Oke, kita kurangkan dulu di sini. Nah, ini 10.900.000 guys. Sorry. Ya, bukan 15 juta ya. 10.900.000. Oke. Nah, berarti yang pertama 5% kali 50 juta sama dengan 2.500.000 guys. Oke, yang kedua guys 15% ya.
Oke, ini udah bener ya nggak di sini ya. Dikurangi 50 juta atau biar gampang kita begini aja guys. Bentar, 15% dikalikan dengan ini ya langsung ya. 10.900.000. Oke, benar angkanya ya, nggak ada yang berubah ya. Maka kita jumlahkan PPh pasal 21 kena lapisan kedua tarif beliau guys 4.135.000 setahun. Oke, maka untuk bulan Juli 2016 PPh pasal 21-nya dibagi 12 dulu guys. 4.135.000 dibagi 12 sama dengan 344.583 rupiah. Pemotongan PPh pasal 21-nya. Karena suami Tanti Agustin tidak menerima memperoleh penghasilan, besaran PTKP Tanti Agustin adalah PTKP di sini tambah status kawin tadi ya, sudah dibahas ya. Oke, kasus berikutnya guys. Oh ini udah banyak ya. Ada berapa nih? Ada 6 kasus nih. 5 kasus ya. Oke, sekarang kita kasus yang keempat. Ika Hapsari. Oke, ini sekarang status menikah ya. Oke, karyawati, status menikah, punya 3 anak, bekerja pada PT Sinar Unggul. Suami Ika Hapsari merupakan pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, menerima gaji 5 juta sebulan. PT Sinar Unggul mengikuti program pensiun dari BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya terasakan Menteri Keuangan sebesar 60.000 sebulan, guys. Oke, ya iuran pensiun baru 60.000. Oke, lanjut lagi. Membayar iuran pensiun 50.000 sebulan, oke, pengurangan penghasilan bruto, guys. Ya, 50.000-nya. Perusahaan membayarkan jaminan hari tua karyawan 3,7% dari gaji. Oke, Ika Hapsari membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 1 dan 0,3% dari gaji. Nah, ini mulai lebih rumit lagi ya guys kasusnya ya. Di samping menerima pembayaran gaji, juga menerima uang lembur sebesar 2 juta. Oke, kita cek sekarang. Gaji 5 juta guys, oke, 5 juta. Ditambah lembur 2 juta ya. Oke, kemudian ada premi jaminan hari tua ya. Tadi 1% ya. Sorry, jaminan kecelakaan kerja 1%, 50.000. Lalu ada JKM 0,3% guys, 15.000. Total penghasilan bruto adalah 7.065.000. Pengurangannya PTKP ya, ini masih di bawah 500.000. Jadi bisa dibebankan seluruhnya guys. 353.250.000, 5% dari 7.065.000 ya. Oke, iuran pensiun tadi ya, 50.000 dibayar sendiri. Hari tua tadi 3,7 kalau nggak salah. Sorry, yang iuran pensiun 50.000 dibayar sendiri ya tadi ya. Kemudian hari tua THT guys itu sebentar 100.000 tadi ya. Nah ini dia guys, 2% ya dari gaji ya. Membayar sendiri JHT guys, 2% dari gaji, maka di sini 2% kali 5 juta, 100.000. Total pengurang penghasilan brutonya guys, 503.250. Oke, kita kalikan 12, sorry, kita kurangkan dulu 7.065.000, dikurangkan dari 503.250, maka penghasilan itu sebulan adalah 6.561.750 rupiah. Dikalikan 12, dapat penghasilan itu setahun 78.741.000. Oke, dikurangi PTKP, karena tadi menikah dan suaminya bekerja ya guys, di Dinas Kesehatan, maka PTKP hanya bagi dirinya sendiri guys, 54 juta. Dan penghasilan kena pajak, DPP-nya di 78.741.000, sorry, benar, 78.741.000 dikurangi 54 juta. Maka didapat 24.741.000. Oke guys, ya. Penghasilan dibulatkan sini ya, masih di bawah 50 juta guys. Jadi cuman kena tarif 5% ya. Setahun 1.237.050 rupiah. Dan dibagi 12, maka untuk bulan Juli 2016 dipotong PPh pasal 21 103.088 rupiah. Oke guys, itu ya. Oke. Oke, itu semua guys ya untuk kasus yang keempat kalau nggak salah. Oke, selanjutnya kasus yang kalau nggak salah terakhir ya untuk pegawai tetap bulanan. Oke, ini agak lebih rumit lagi guys sekarang.
Dr. Aulia Rais menikah dan mempunyai 3 anak kandung. Merupakan dokter spesialis kandungan yang bekerja sebagai pegawai tetap di rumah sakit swasta Sehat Tentrem dengan gaji tetap sebesar 20 juta per bulan. Praktik Dr. Aulia Rais jam 8 sampai dengan 12 sampai dengan jam 12 ya, selama 5 hari dalam seminggu. Bulan Agustus 2016, Dr. Aulia Rais menerima pembayaran di rumah sakit Tentrem berupa gaji sebesar 20 juta dan menerima jasa medis sebagai dokter yang bersumber dari pasien sebesar 25 juta. Dr. Aulia Rais membayar iuran pensiun sebesar 200.000 setiap bulan. Maka penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan Dr. Aulia Rais dari rumah sakit Tentrem bulan Agustus adalah sebagai berikut, guys. Gaji 20 juta, oke, penghasilan bruto 20 juta ya. Oke. Kemudian di sini biaya jabatan 1 juta, guys, ya. Bisa dibebankan ya, maksimal cuma 500.000. Oke, jadi 5% dari 20 juta ada 1 juta, guys. Maka cuma bisa dibebankan 500.000. Kemudian ada iuran pensiun 200.000, maka total pengurangan penghasilan brutonya 700.000. Sehingga penghasilan itu sebulan 19.300.000. Setahun kalikan 12, guys. Penghasilan itu setahun 231.600.000. Nah, Dr. Aulia Rais ini adalah cowok ya, guys. Ya, K3 tadi ya, maka PTKP-nya adalah 72 juta. Oke. Dan penghasilan kena pajak setahun itu adalah 159.600.000 rupiah. Oke. Sudah di atas 50 juta, guys, tapi masih di bawah 250 juta ya. Maka dia kena lapisan tarif kedua, guys, 15%. Oke, seperti biasa, ya kita kurangkan dulu ya. 159 ini 50 juta dengan 50 juta. Maka angkanya benar ya, 109.600.000 ini kena lapisan kedua. Oke, yang pertama sama dengan 50 juta, 2.500.000 pajaknya, guys. Yang kedua, 15% kali 109.600.000. Maka pajaknya 16.440.000 rupiah. Dan setahun, PPh Pasal 21 setahun kita jumlahkan di sini 18.940.000 rupiah. Oke, untuk bulan Agustus berarti bagi 12 ya, guys. 1.578.333 rupiah. Oke, ini hanya dari pembayaran rumah sakit Sehat Tentrem, guys, 20 juta. Yang dari pasien, guys, 25 juta. Cara ngitungnya nggak gitu, guys. Ya, nanti ada di contoh berikutnya ya, guys. Ya, karena dia di sini bukan dari pemberi kerjanya. Oke, jasa medis dokter bersumber dari pasien itu nanti ada contoh sendiri. Oke, guys, itulah dia contoh terkait dengan pegawai tetap yang dibayar secara bulanan. Oke, guys, demikian mengenal cara penghitungan PPh Pasal 21. Kita akan bertahap seperti biasa, guys. Ya, nanti kita akan sajikan dalam video pengenalan penghitungan PPh Pasal 21 berikutnya. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih juga telah like dan share. Guys, sekali lagi, sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak, guys, mohon subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.